Halo semua, pada kesempatan kali ini, kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Building Information System. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Artman Moses, kemudian Gesang Prakosa, Andreas Dika, Nindya Lamuri, Yasinta Linda, Emma Uli, dan Yuliana. Sistem sebagai organisasi yang direncanakan dapat memberikan perubahan, di mana membangun sistem informasi baru adalah salah satu jenis perubahan organisasi yang direncanakan. Pengenalan sistem informasi baru melibatkan lebih dari perangkat keras dan perangkat lunak baru. Ini juga termasuk perubahan dalam pekerjaan, keterampilan, manajemen, dan organisasi. Saat kita mendesain sistem informasi yang baru, kita dapat mendesain ulang organisasi, atau kita juga harus mendesain ulang organisasi. Pembangunan sistem harus memahami bagaimana suatu sistem akan mempengaruhi proses bisnis tertentu dan organisasi secara keseluruhan. Structural Organizational Change atau perubahan struktur organisasi, di mana ini terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu otomatis, yang kedua rasionalisasi prosedur, yang ketiga desain ulang proses bisnis, dan yang keempat adalah pergeseran paradigma. Yang pertama yaitu otomatis, di mana otomatis dapat meningkatkan efisiensi, dan yang kedua yaitu menggantikan tugas manual. Yang kedua yaitu rasionalisasi prosedur. Rasionalisasi prosedur ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu menyederhanakan prosedur operasi standar, dan yang kedua itu sering ditemukan dalam program untuk melakukan peningkatan kualitas yang berkesinambungan, seperti Total Quality Management dan Six Sigma. Yang ketiga yaitu desain ulang proses bisnis. Desain ulang proses bisnis ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama yaitu menganalisis, menyederhanakan, dan mendesain ulang proses bisnis. Yang kedua yaitu mengatur alur kerja, menggabungkan langkah-langkah, dan menghilangkan pengulangan. Yang keempat yaitu pergeseran paradigma, di mana ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, memikirkan kembali sifat bisnis, menentukan model bisnis baru, dan yang terakhir yaitu mengubah sifat organisasi. Ini adalah gambar dari struktur yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama itu automation atau otomatis, dan yang kedua yaitu rasionalisasi prosedur, yang ketiga desain ulang proses bisnis, dan yang keempat atau yang berwarna hijau ini pergeseran paradigma. Di mana bentuk paling umum dari perubahan organisasi ini adalah otomatis dan rasionalisasi. Strategi ini bersifat relatif yang bergerak lambat, dan strategi ini juga berubah lambat, dan strategi yang berubah lambat memberikan pengembalian yang sederhana, tetapi resiko yang kecil. Lebih cepat dan lebih banyak lagi perubahan komprehensif seperti desain ulang dan perubahan paradigma membawa penghargaan tinggi, tetapi menawarkan kemungkinan besar untuk gagal. Selanjutnya yaitu Business Process Management atau BPM, atau disebut juga sebagai manajemen proses bisnis. Manajemen proses bisnis ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama sebagai alat metodologi untuk menganalisis, merancang, dan mengoptimalkan proses. Kegunaan yang kedua yaitu digunakan oleh perusahaan untuk mengelola desain ulang proses, di mana langkah dalam BPM itu terdapat 5. Yang pertama itu mengidentifikasi proses untuk perubahan, yang kedua menganalisis proses yang ada, yang ketiga rancang proses baru, yang keempat menerapkan proses baru, dan yang terakhir yaitu pengukuran terus-menerus. Nah, yang pertama yaitu mengidentifikasi proses untuk perubahan. Ini merupakan salah satu strategi terpenting, di mana keputusan yang dapat dibuat perusahaan bukanlah memutuskan bagaimana menggunakan komputer untuk meningkatkan proses bisnis, tetapi memahami proses bisnis
apa perlu diperbaiki atau tidak. Jadi ketika sistem digunakan untuk memperkuat yang salah, model bisnis atau proses bisnis dapat menjadi lebih efisien dalam melakukan apa yang harus atau yang tidak dilakukan. Akibatnya, perusahaan menjadi rentan terhadap pesaing yang mungkin telah menemukan bisnis yang tepat model. Waktu dan biaya yang cukup besar juga dapat dihabiskan untuk meningkatkan bisnis atau meningkatkan proses bisnis yang berdampak kecil pada kinerja dan pendapatan perusahaan secara keseluruhan. Jadi manajer perlu menentukan proses bisnis apa yang paling penting dan bagaimana meningkatkan proses bisnis ini untuk membantu kinerja bisnis. Yang kedua yaitu analisis proses yang ada. Ini adalah proses bisnis yang harus ada, di mana dimodelkan dan didokumentasikan, mencatat input, output, sumber daya, dan urutan kegiatan. Tim desain proses mengidentifikasi langkah-langkah yang berlebihan, tugas padat, kemacetan, dan inefisiensi lainnya. Contohnya yaitu ada pada gambar berikut atau figur 13.2 atau gambar 13.2, di mana mengilustrasikan proses apa adanya. Untuk membeli buku dari toko buku fisik atau toko langsung, mempertimbangkan apa yang terjadi ketika pelanggan secara langsung mengunjungi toko buku dan mencari rak bukunya. Jika dia menemukan buku itu, orang tersebut masih perlu membawanya ke kasir dan membayarnya melalui kartu kredit, uang tunai, atau cek. Lalu jika pelanggan tidak dapat menemukan buku, dia harus meminta petugas toko buku untuk mencari di rak atau memeriksa catatan inventaris toko buku untuk melihat apakah ada stok atau tidak. Jika petugas menemukan buku itu, pelanggan baru bisa membelinya. Lalu jika tidak tersedia secara lokal, petugas menanyakan tentang pemesanannya untuk pelanggan dari gudang toko buku atau dari distributor atau penerbit buku. Lalu begitu buku pesanan tiba atau pesanan buku tadi tiba di toko buku, karyawan toko buku baru menelpon atau menyampaikan kepada pelanggan dengan informasi tersebut atau menyampaikan bahwa pesanan bukunya telah tersedia di toko. Lalu pelanggan harus pergi ke toko buku itu lagi untuk mengambil buku dan membayarnya. Jika toko buku itu tidak dapat memesan buku untuk pelanggan harus coba toko buku lain. Jadi jika toko buku itu tidak dapat memesan buku yang dipesan oleh pelanggan pun harus mencoba ke toko buku lain. Jadi ini memakan waktu yang cukup banyak. Nah, dari kasus ini kita dapat melihat bahwa proses ini memiliki banyak langkah dan kekuatan, mengharuskan pelanggan untuk melakukan beberapa perjalanan ke toko buku. Yang maksudnya yaitu yang saya jelaskan tadi, di mana mengharuskan pelanggan itu untuk pelanggan yang harus bolak-balik ke toko buku, atau ya istilahnya itu pelanggan masih perlu berbolak-balik ke toko buku untuk mendapatkan buku yang ia inginkan tadi. Yang ketiga yaitu rancang proses baru. Setelah proses yang ada dipetakan dan diukur dari segi waktu dan biaya, tim desain proses akan mencoba untuk meningkatkan proses dengan merancang yang baru. Proses atau calon baru yang disederhanakan akan didokumentasikan dan dimodelkan untuk dibandingkan dengan proses yang lama. Seperti gambar 13.3 ini, yaitu dimana mengilustrasikan bagaimana proses pembelian buku dapat didesain ulang dengan memanfaatkan internet, dimana pelanggan mengakses toko buku online melalui internet dari komputernya. Dia mencari di toko buku katalog online untuk buku yang dia inginkan. Jika buku tersedia, pelanggan memesan buku secara online dengan menyediakan informasi kartu kredit dan alamat pengiriman. Kemudian buku diantar ke rumah pelanggan. Jika toko buku online yang dikunjungi tidak tersedia buku yang diinginkan si pelanggan tadi, pelanggan memilih toko buku online lain dan memilih untuk mencari buku itu lagi. Proses ini memiliki langkah yang jauh lebih sedikit daripada proses pembelian buku di toko buku fisik atau langsung ke toko bukunya tadi, yang di figur 13.2. Ini membutuhkan lebih sedikit usaha dari pihak pelanggan dan membutuhkan lebih sedikit staf penjualan untuk pelayanan pelanggan.
sehingga proses ini jauh lebih efisien dan hemat waktu. Desain proses baru perlu dibenarkan dengan menunjukkan beberapa banyak untuk mengurangi waktu dan biaya atau meningkatkan layanan dan nilai pelanggan. Pengelolaan pertama mengukur waktu dan biaya dari proses yang ada sebagai baseline. Contohnya yaitu waktu yang diperlukan untuk membeli buku dari toko buku fisik mungkin berkisar dari 15 menit jika pelanggan segera menemukan apa yang dia mau, hingga 30 menit jika buku tersedia tetapi harus ditemukan oleh penjualan staff. Jika buku harus dipesan dari sumber lain, prosesnya mungkin mengambil 1 atau 2 minggu dan perjalanan lagi ke toko buku untuk pelanggan. Jika pelanggan tinggal jauh dari toko buku, waktu untuk bepergian ke toko buku harus diperhitungkan. Toko buku harus membayar biaya untuk memelihara toko fisik dan menyimpan buku dalam persediaan. Untuk staf penjualan di lokasi dan untuk biaya pengiriman jika buku harus diperoleh dari lokasi lain. Tetapi apabila menggunakan proses baru untuk membeli buku secara online, mungkin hanya memakan waktu beberapa menit. Ya, meskipun pelanggan mungkin harus menunggu beberapa hari atau minggu untuk menerima buku melalui pos dan harus membayar biaya pengiriman. Tetapi pelanggan menghemat waktu dan uang dengan tidak harus pergi ke toko buku atau melakukan kunjungan tambahan untuk mengambil buku. Biaya penjual buku lebih rendah karena mereka tidak perlu membayar untuk lokasi toko fisik atau lokal inventaris. Yang keempat yaitu terapkan proses baru. Setelah proses baru selesai dilakukan, dimodelkan dan dianalisis, itu harus diterjemahkan ke dalam seperangkat prosedur baru dan aturan kerja. Sistem informasi baru atau penyempurnaan dari yang sudah ada, sistem mungkin harus diimplementasikan untuk mendukung proses yang didesain ulang. Proses baru dan sistem pendukung diluncurkan ke dalam bisnis organisasi. Saat bisnis mulai menggunakan proses ini, masalah akan terungkap dan ditangani karyawan yang bekerja dengan proses dapat merekomendasikan perbaikan. Yang kelima yaitu pengukuran berkelanjutan. Setelah proses diimplementasikan dan dioptimalkan, perlu terus diukur. Mengapa perlu demikian? Karena proses mungkin memburuk dari waktu ke waktu karena karyawan kembali pada metode lama atau mereka mungkin kehilangan efektivitasnya jika bisnis mengalami perubahan lain. Berikutnya itu berbagai alat BPM digunakan untuk yang pertama mengidentifikasi dan mendokumentasikan proses yang ada atau mengidentifikasi inefisiensi. Yang kedua yaitu buat model proses yang ditingkatkan. Yang ketiga menangkap dan memberlakukan aturan bisnis untuk melakukan atau mengotomisasi proses. Berikutnya yaitu mengintegrasikan sistem yang ada untuk mendukung perbaikan proses. Berikutnya yaitu memverifikasi bahwa proses baru telah ditingkatkan. Nah, yang terakhir yaitu untuk mengukur dampak perubahan proses pada indikator kinerja bisnis utama. Kemudian yang selanjutnya adalah overview of system development. New information systems merupakan hasil dari proses pemecahan masalah dalam suatu organisasi. Sistem informasi baru dibangun sebagai solusi untuk beberapa jenis masalah atau serangkaian masalah yang dirasakan oleh organisasi. Masalahnya itu mungkin terjadi ketika manajer dan karyawan menyadari bahwa organisasi tidak berkinerja sebaik apa yang diharapkan, dan juga organisasi harus memanfaatkan peluang yang baru dalam berkinerja untuk lebih sukses lagi. Dalam mencari peluang baru untuk mencari kinerja agar lebih sukses, terdapat sistem development yang merupakan kegiatan yang menghasilkan solusi sistem informasi untuk masalah atau peluang organisasi yang sedang dihadapi. Dalam sistem development structure, terdiri dari beberapa aktivitas yang berbeda-beda, mulai dari sistem analisis, sistem design, programming, testing, conversion, hingga product and maintenance. Kemudian yang pertama itu adalah sistem analisis. Sistem analisis merupakan proses menganalisis masalah dalam suatu perusahaan dengan menggunakan sistem informasi. Ini terjadi
ketika suatu perusahaan sedang mengalami suatu permasalahan, dan terdiri dari yang pertama itu adalah mendefinisikan masalah. Sebelumnya perusahaan harus tahu dulu apa sih yang menjadi permasalahan dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah mengidentifikasi penyebabnya, lalu menentukan solusi dan juga mengidentifikasi persyaratan informasi yang harus dipenuhi oleh solusi sistem. Dan juga hal ini mencakup pada studi kelayakan. Analisis sistem mengharuskan perusahaan membuat peta jalan dari organisasi dan sistem yang ada, lalu mengidentifikasi siapa pemilik utama dan siapakah pengguna data bersama dengan menggunakan perangkat keras dan juga perangkat lunak yang ada. Lalu menganalisis sistem dengan merinci, lalu memeriksa dokumen, kertas kerja dan prosedur, hingga mengamati operasi sistem dan juga mewawancarai pengguna utama sistem. Analisis dapat mengidentifikasi area masalah dan tujuan solusi yang akan dicapai. Namun, seringkali solusinya itu membutuhkan pembangunan sistem informasi baru atau dengan meningkatkan sistem informasi yang sudah ada. Jika tadi sudah dikatakan bahwa mencakup studi kelayakan, nah studi kelayakan ini merupakan hal yang menentukan apakah usulan sistem yang diharapkan itu dapat menjadi investasi yang baik, apakah teknologi yang dibutuhkan untuk sistem tersebut tersedia dan dapat ditangani oleh spesialis sistem informasi perusahaan, dan apakah organisasi dapat menangani perubahan yang diperkenalkan oleh sistem. Dan juga harus ada pemenuhan dalam establishing information requirement, yang merupakan hal yang menantang dalam menentukan kebutuhan dari sistem informasi yang akan dibentuk. Sistem desain. Desain sistem informasi adalah keseluruhan rencana atau model suatu sistem, dan terdapat satu spesifikasi yang membahas semua komponen manajerial, organisasi, dan juga teknologi dari solusi sistem. Dalam desain sistem informasi, ini menggambarkan apa yang harus dilakukan oleh sistem untuk memenuhi persyaratan informasi, dan desain sistem yang menunjukkan bagaimana sistem akan memenuhi tujuan itu. Perancang sistem merinci spesifikasi sistem yang akan memberikan fungsi yang diidentifikasi selama analisis sistem. Seperti rumah atau bangunan, sistem informasi mungkin memiliki banyak kemungkinan desain. Setiap desain akan mewakili perpaduan unik dari semua komponen teknis dan organisasi. Nah, yang membuat suatu desain lebih unggul dari yang lain adalah kemudahan dan efisiensi yang memenuhi kebutuhan pengguna dalam serangkaian kendala teknis, organisasi, keuangan, dan waktu tertentu. Selanjutnya terdapat the role of end users, yang merupakan kontrol yang cukup atas proses desain untuk memastikan bahwa sistem mencerminkan prioritas bisnis dan kebutuhan informasi mereka, bukan bias dari staf teknis, dan juga bekerja pada desain meningkatkan pemahaman dan penerimaan pengguna terhadap sistem. Nah, terdapat beberapa kendala, seperti halnya keterlibatan pengguna yang tidak memadai dalam upaya desain merupakan penyebab utama kegagalan sistem. Namun, beberapa sistem memerlukan lebih banyak partisipasi pengguna dalam desain daripada yang lain. Jika kita tadi sudah membahas beberapa langkah awal, selanjutnya kita akan membahas beberapa langkah-langkah yang tersisa dalam proses pengembangan sistem yang menerjemahkan solusi yang ditetapkan selama analisis dan desain sistem ke dalam sistem informasi yang beroperasi penuh, yang disebut dengan completing the system development process. Nah, langkah-langkah penutup ini terdiri dari pemrograman, pengujian, konversi, produksi, dan juga pemeliharaan. Programming atau pemrograman. Selama tahap pemrograman, spesifikasi sistem yang disiapkan selama tahap desain itu diterjemahkan ke dalam kode program perangkat lunak. Saat ini, banyak organisasi tidak lagi melakukan pemrograman mereka sendiri untuk sistem baru. Nah, sebagai gantinya, mereka membeli perangkat lunak yang memenuhi persyaratan untuk sistem baru
dari sumber eksternal, seperti halnya paket perangkat lunak dari vendor perangkat lunak komersial, adanya layanan perangkat lunak dari penyedia layanan aplikasi, atau juga penggunaan jasa perusahaan outsourcing yang mengembangkan perangkat lunak aplikasi khusus untuk klien mereka. Jadi di sini jika perusahaan tidak memiliki pemrograman sendiri, mereka menggunakan jasa dari pihak lain. Lalu yang selanjutnya ada testing atau pengujian. Pengujian menyeluruh dan harus dilakukan secara menyeluruh tentunya untuk memastikan apakah sistem menghasilkan hasil yang benar dan juga valid. Nah, pengujian testing ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah sistem akan menghasilkan hasil yang diinginkan dalam kondisi yang diketahui, dan juga terdapat beberapa aspek-aspek lain seperti unit testing, system testing, acceptance testing, dan juga test plan. Yang selanjutnya adalah conversion atau konversi, merupakan proses perubahan dari sistem lama ke sistem baru. Terdapat 4 strategi konversi utama yang digunakan, yaitu strategi paralel, strategi peralihan langsung, strategi studi percontohan, dan juga strategi pendekatan bertahap. Dalam strategi paralel, baik sistem lama dan pengganti potensialnya akan dijalankan bersama untuk sementara waktu hingga semua orang yakin bahwa yang baru itu dapat berfungsi dengan benar. Nah, ya tadi itu merupakan pendekatan konversi yang paling aman, karena jika terjadi kesalahan atau gangguan pemrosesan, sistem lama masih dapat digunakan sebagai cadangan. Kemudian langkah yang terakhir dalam sistem development adalah production and maintenance. Setelah sistem baru dipasang dalam konversi dan proses konversi selesai, sistem akan dikatakan dalam suatu produksi. Nah, selama tahap ini, sistem akan ditinjau oleh pengguna dan juga spesialis teknis untuk menentukan seberapa baik dan telah memenuhi tujuan aslinyakah, dan juga dalam melihat dan memutuskan apakah terdapat beberapa pergantian, revisi, ataupun modifikasi yang sesuai yang telah diterapkan. Oke, saya akan menjelaskan tentang permodelan dan perancangan sistem terstruktur dan metodologi berorientasi objek. Jadi itu ada metodologi alternatif untuk permodelan dan perancangan sistem. Metodologi terstruktur dan pengembangan berorientasi objek adalah yang paling menonjol dalam suatu permodelan dan perancangan sistem. Jadi itu metodologi terstruktur di sini dapat digunakan atau telah digunakan untuk mendokumentasikan, menganalisis, dan mendesain sistem informasi sejak tahun 1970-an. Jadi terstruktur sendiri mengacu pada fakta bahwa tekniknya selangkah demi selangkah dengan setiap langkah membangun yang sebelumnya satu. Jadi metodologi struktur ini adalah top down, maju dari yang tertinggi, tingkat yang paling abstrak, hingga tingkat detail yang paling rendah daripada umumnya ke yang khusus. Dalam metodologi struktur ini juga memodelkan proses atau tindakan yang menangkap, menyimpan, memanipulasi, dan mendistribusikan data sebagai aliran data melalui suatu sistem. Metode ini dapat memisahkan data dari proses. Jadi melalui sistem ini tuh suatu metode itu dapat dipisahkan, suatu data itu dapat dipisahkan melalui satu proses. Misalnya tadi kan menyimpan, menangkap, dan lain sebagainya. Baik, yang berikutnya itu saya akan menjelaskan tentang tabel 13.2 tentang pengembangan sistem. Teman-teman kalau misalnya mau lihat secara jelas, teman-teman dapat melihatnya di buku ya. Jadi itu proses pemrograman terpisah harus ditulis setiap saat seseorang ingin mengambil tindakan pada bagian data tertentu. Jadi prosedur bertindak berdasarkan data yang diberikan program kepada mereka. Jadi dalam tabel ini alat utama untuk
DVD. Jadi diagram aliran data menawarkan model grafik logis dari aliran informasi mempartisi sistem ke dalam modul yang menunjukkan tingkat detail yang dapat dikelola. Jadi ini semua itu ketat sangat menentukan proses atau transformasi yang terjadi dalam setiap modul dan antarmuka yang ada di antara mereka. Yang berikutnya itu mengenai gambar 13.6 yaitu tentang diagram aliran data untuk Universitas Mail-in sistem pendaftaran. Jadi dalam tabel ini sistem memiliki 3 proses. Yang pertama itu verifikasi ketersediaan dengan nilai 1,0, daftarkan siswa dengan nilai 2,0, dan konfirmasi pendaftaran 3,0. Nama dan konten masing-masing aliran data muncul berdekatan dengan setiap panah. Jadi bisa dilihat ya teman-teman. Di dalam gambar 13.6 ini menunjukkan bahwa diagram aliran data itu sederhana untuk kursus Universitas Mail-in pada sistem pendaftarannya. Jadi kotak bulat mewakili jadi dalam kotak bulat itu mewakili proses yang menggambarkan transformasi data. Jadi kotak persegi itu bisa mewakili entitas eksternal yang adalah pencetus atau penerima informasi yang berada di luar batas sistem yang di luar batas sistem yang dimodelkan. Jadi gambar persegi panjangnya itu terbuka mewakili penyimpanan data arus yang menunjukkan pergerakan antara proses, entitas eksternal, dan penyimpanan data. Jadi mereka tuh berisi paket data dengan nama atau konten setiap data aliran yang tercantum di samping setiap anak panahnya. Jadi itu diagram aliran data ini menunjukkan juga bahwa setiap menyerahkan formulir pendaftaran dengan nama mereka, nomor identifikasi, dan nomor khusus yang mereka inginkan mengambil. Jadi dalam proses 1,0 itu sistem memverifikasi bahwa setiap kursus yang dipilih masih terbuka dengan merujuk file kursus universitas. Jadi file tersebut dapat membedakan kursus yang terbuka dari yang telah dibatalkan atau diisi. Jadi proses 1,0 ini kemudian dapat menentukan pilihan siswa mana yang dapat diterima atau ditolak. Jadi proses 2,0 ini maksudnya mendaftarkan siswa dalam kursus yang telah diterimanya. Ini memperbarui file kursus universitas dengan nama siswa dan nomor identifikasi dan menghitung ulang ukuran kelas. Jika pendaftaran maksimum telah tercapai, nomor kursus ditandai sebagai ditutup. Jadi proses 2,0 ini juga dapat mempengaruhi faktor eksternal entitas dalam sistem ini. Yang berikutnya itu tentang pengembangan berorientasi objek. Jadi metode terstruktur berguna untuk proses permodelan tetapi tidak menangani permodelan data dengan baik. Mereka juga memperlakukan data dan proses sebagai terpisah secara logis entitas. Sedangkan di dunia nyata pemisahan seperti ini tampaknya tidak wajar. Berbeda konvensi permodelan digunakan untuk analisis atau diagram aliran data dan untuk desain atau bahkan struktur. Jadi pengembangan berorientasi objek ini membahas masalah ini. Berorientasi pada objek pengembangan menggunakan objek sebagai unit dasar analisis dan desain sistem. Selanjutnya gambar 13.7 tentang bagan struktur tingkat tinggi untuk sistem pengajian. Jadi bagan struktur ini menunjukkan tingkat desain tertinggi atau paling abstrak untuk sistem pengajian, memberikan gambaran umum tentang seluruh sistem. Teman-teman bisa lihat ya gambarnya. Jadi gambar tersebut menjelaskan sebuah objek menggabungkan data dan proses spesifik yang beroperasi pada data tersebut. Data yang dienkapsulasi dalam satu objek dapat diakses dan dimodifikasi hanya oleh operasi atau metode yang terkait dengan objek tersebut. Alih-alih meneruskan data ke prosedur, program mengirim pesan untuk suatu objek untuk melakukan operasi yang sudah tertanam di dalamnya. Sistem yang dimodelkan sebagai kumpulan objek dan hubungan di antara mereka. Karena logika pemrosesan berada di dalam objek daripada dalam program perangkat lunak yang terpisah, objek tersebut harus berkolaborasi dengan masing-masing lain
13.8 ini mengilustrasikan hubungan antar kelas mengenai karyawan dan bagaimana mereka dibayar. Karyawan di sini adalah nenek moyang yang sama atau superkelas untuk 3 kelas lainnya. Misalnya gaji per jam, dan sementara adalah subkelas karyawan, namun kelasnya adalah di kompartemen atas. Atribut untuk setiap kelas berada di bagian tengah setiap kotak, dan daftar operasi ada di bagian bawah setiap kotak. Jadi fitur yang dimiliki bersama oleh semua karyawan, misalnya itu fitur ID, nama, alamat, tanggal dipekerjakan, posisi dan gaji, itu dapat disimpan di superkelas employer. Sedangkan setiap subkelasnya menyimpan fitur yang khusus untuk tipe karyawan tertentu. Misalnya khusus untuk karyawan per jam, misalnya itu adalah tarif per jam dan tarif lemburnya mereka itu berapa. Jadi padat dari subkelas ini ke superkelas adalah jalur generalisasi yang menunjukkan bahwa subkelas gaji per jam dan sementara memiliki fitur yang sama. Yang selanjutnya mengenai alat case. Jadi alat case ini dapat menyediakan fasilitas grafik otomatis untuk menghasilkan grafik dan diagram, pembuatan layar dan laporan, kamus data, pelaporan ekstensif fasilitas, alat analisis dan pemeriksaan, pembuatan kode dan dokumentasi generator. Secara umum, alat case ini dapat mencoba meningkatkan produktivitasnya atau kualitasnya dengan yang pertama tuh mereka tuh menegakkan metodologi pengembangan standar dari dan disiplin desain. Yang kedua itu meningkatkan komunikasi antara pengguna dan spesialis teknis. Yang ketiga itu mengatur dan menghubungkan komponen desain dan menyediakan akses cepat ke mereka menggunakan repositori desain. Yang keempat itu mengotomisasikan bagian analisis dan desain yang membosankan dari rawan kesalahan, serta mengotomisasikan pembuatan kode dan pengujian dan peluncuran kontrol. Jadi alat case ini tuh berisi fitur untuk memvalidasi diagram desain dan spesifikasi. Alat case ini juga mendukung desain berulang dengan mengotomisasikan revisi dan perubahan dan menyediakan fasilitas prototipi, typing, tempat penyimpanan informasi kasus, menyimpan semua informasi yang ditemukan oleh analisis selama suatu proyek berjalan. Jadi agar dapat digunakan secara efektif, alat case ini membutuhkan disiplin organisasi. Jadi setiap anggota proyek pengembangan harus mematuhi seperangkat penanaman yang sama, konvensi dan standar serta metodologi pengembangan. Jadi alat case ini dapat menerapkan metode dan standar umum yang mungkin membuat penggunanya itu dapat dalam situasi di mana disiplin organisasi itu kurang efisien. Jadi agar dapat efisien itu mereka membutuhkan disiplin organisasi yang ketat. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan tentang pendekatan pembangunan sistem alternatif. Yang pertama, siklus hidup sistem tradisional. Siklus hidup sistem adalah metode tertua untuk membangun sistem informasi. Metodologi siklus hidup adalah pendekatan bertahap untuk membangun sistem, membagi pengembangan sistem ke tahap formal. Namun, biasanya pendekatan siklus hidup sistem bisa mahal, memakan waktu, dan tidak fleksibel. Selanjutnya, prototyping. Prototyping terdiri dari membangun sistem eksperimental dengan cepat dan murah untuk dievakuasi oleh pengguna akhir. Dengan berinteraksi dengan prototype, pengguna bisa mendapatkan gagasan yang lebih baik tentang kebutuhan informasi mereka. Prototipe yang didukung oleh pengguna dapat digunakan sebagai template untuk membuat sistem akhir. Prototipe sendiri adalah versi kerja dari sistem informasi atau bagian dari sistem, tetapi ini dimaksudkan hanya sebagai model awal. Setelah beroperasi, prototipe akan disempurnakan lebih lanjut sampai sesuai dengan kebutuhan pengguna. Setelah desain selesai, selanjutnya prototipe dapat diubah menjadi sistem produksi yang dipoles. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam prototyping. Yang pertama adalah langkah pertama yaitu identifikasi kebutuhan dasar pengguna. Nah, pada langkah pertama ini perancang sistem
atau biasanya spesialis sistem informasi bekerja dengan pengguna hanya cukup lama untuk menangkap kebutuhan informasi dasar pengguna. Langkah selanjutnya itu kembangkan prototipe awal. Perancang sistem menciptakan kerja prototipe dengan cepat menggunakan alat untuk menghasilkan perangkat lunak dengan cepat. Yang ketiga, gunakan prototipe. Penggunaan ini didorong untuk bekerja dengan sistem untuk menentukan seberapa baik prototipe memenuhi kebutuhannya dan membuat saran untuk perbaikan prototipe. Langkah keempat atau terakhir, merevisi dan meningkatkan prototipe. Pembangunan sistem mencatat semua perubahan permintaan pengguna dan menyempurnakan prototipe yang sesuai. Setelah prototipe direvisi, siklus kembali ke langkah 3. Dan langkah 3 diulang sampai pengguna puas. Keuntungan dan kerugian dari prototyping. Keuntungan, prototyping paling berguna ketika ada beberapa ketidakpastian tentang persyaratan atau solusi desain dan sering digunakan untuk merancang sistem informasi antar muka pengguna akhir. Keuntungan yang pertama, dapat menjalin komunikasi yang baik antar user dan pengembang sistem. Kedua, menghemat waktu dalam mengembangkan sebuah sistem. Yang ketiga, menghemat biaya, terutama pada bagian analisa karena hanya mencatat poin-poin penting saja. Kerugian, namun prototyping cepat dapat mengabaikan langkah-langkah penting dalam pengembangan sistem. Untuk menghemat waktu, biasanya pengembang hanya menggunakan bahasa pemrograman sederhana yang mungkin rentan dari segi keamanan, tidak cocok untuk diimplementasikan pada sebuah sistem yang sangat besar dan global seperti sistem operasi komputer. Pengembangan end user. Beberapa jenis sistem informasi dapat dikembangkan oleh pengguna akhir dengan sedikit atau tidak ada bantuan formal dari spesialis teknis. Fenomena ini disebut pengembangan pengguna akhir. Serangkaian perangkat lunak dikategorikan sebagai generasi keempat. Bahasa membuat ini mungkin bahasa generasi keempat adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna akhir membuat laporan atau mengembangkan perangkat lunak aplikasi dengan bantuan teknis minimal atau tidak. Perangkat lunak dan outsourcing. Paket perangkat lunak aplikasi. Proses yang tidak banyak berubah dari waktu ke waktu. Sistem yang umum akan terjadi memenuhi persyaratan dari banyak organisasi. Jika paket perangkat lunak dapat memenuhi sebagian besar persyaratan organisasi, maka perusahaan tidak harus menulis software sendiri. Perusahaan bisa menghemat waktu dan uang dengan menggunakan pre-written, pre-design, pre-test software program dari paket vendor, paket memasok sebagian besar, perawatan yang sedang berlangsung, dan dukungan untuk sistem, termasuk perangkat tambahan untuk menjaga agar sistem tetap sesuai dengan perkembangan teknis dan bisnis yang sedang berlangsung. Lalu ada outsourcing. Berlangganan perusahaan akan menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang disediakan oleh layanan sebagai platform teknis untuk sistem mereka. Dalam bentuk lain dari outsourcing, perusahaan bisa menyewa vendor eksternal untuk merancang dan menciptakan perangkat lunak untuk sistemnya. Namun perusahaan itu akan mengoperasikan sistem dengan sendirinya. Sekarang kita akan membahas mengenai application development for the digital firm atau pengembangan aplikasi untuk digital perusahaan. Dalam topik ini atau dalam pengembangan aplikasi untuk digital perusahaan ini, nanti kita akan membahas mengenai 3 topik, yaitu yang pertama ada pengembangan aplikasi cepat, yang kedua pengembangan berbasis komponen dan web jasa, dan yang terakhir adalah pengembangan aplikasi seluler. Yang pertama kita akan membahas mengenai Rapid Application Development atau pengembangan aplikasi cepat. Pengembangan aplikasi cepat ini digunakan untuk menggambarkan proses menciptakan sistem
yang bisa diterapkan dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Pengembangan aplikasi cepat ini dapat mencakup penggunaan pemrograman, visual, dan alat lain dengan tujuan untuk membuat yang pertama, seperti yang sudah ada di layar kalian, yang pertama itu graphical user interface, kemudian yang kedua iterative prototyping of key system element, yang ketiga ada automation of program code generation, yang keempat close teamwork among end user and information system specialist. Graphical user interface. Jadi graphical user interface itu adalah sistem antarmuka yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer melalui tampilan grafis. Oke, kalau tadi kita sudah bahas tentang Rapid Application Development yang disingkat RAD, sekarang kita akan membahas tentang Joint Application Design yang disingkat JAD. Jadi JAD ini adalah sebuah teknik yang berfokus pada keterlibatan dan komitmen pengguna dalam menentukan kebutuhan dan merancang desain aplikasi. Jadi biasanya JAD ini dilakukan dalam bentuk tim yang merupakan gabungan dari seluruh stakeholder proyek yang bekerja dalam bentuk workshop atau forum diskusi. JAD ini biasanya digunakan untuk kebutuhan informasi dan untuk mengembangkan desain sistem awal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengembangan berbasis komponen dan web jasa. Untuk lebih mempercepat pembuatan perangkat lunak, kelompok objek telah dirancang untuk menyediakan komponen perangkat lunak yang berfungsi untuk umum seperti graphical user interface atau kemampuan pemesanan online yang dapat digabungkan untuk membuat aplikasi bisnis skala besar. Jadi ini adalah cara untuk mengembangkan perangkat lunak berbasis komponen dan memungkinkan sistem dibuat dengan merakit dan mengintegrasikan perangkat lunak yang ada pada komponen. Layanan web komputasi berorientasi layanan. Selain mendukung integrasi sistem internal dan eksternal, layanan web juga dapat digunakan sebagai alat untuk membangun aplikasi sistem informasi baru atau menyempurnakan sistem yang sudah ada. Layanan web dapat melakukan fungsi tertentu sendiri, dan mereka juga dapat menggunakan layanan web lain untuk menyelesaikan transaksi yang lebih kompleks. Contohnya seperti pengecekan kredit, pengadaan atau pemesanan produk. Mengembangkan aplikasi untuk platform seluler sangat berbeda dengan pengembangan untuk PCs dan layarnya yang jauh lebih besar. Ukuran perangkat seluler yang diperkecil membuat penggunaan jari dan gerakan multisentuh jauh lebih mudah daripada mengetik dengan menggunakan keyboard. Aplikasi seluler perlu dioptimalkan untuk tugas-tugas spesifik. Yang harus mereka lakukan yaitu mereka tidak boleh mencoba melakukan terlalu banyak tugas. Pengalaman pengguna untuk interaksi seluler pada dasarnya berbeda dengan menggunakan PC, desktop, atau laptop. Menghemat sumber daya, ruang layar, memori, pemrosesan, entry data, dan gerakan pengguna adalah prioritas utama. Ketika situs web lengkap yang dibuat untuk desktop mengecil ke ukuran layar ponsel, sulit bagi pengguna untuk menavigasi situs. Pengguna harus terus memperbesar dan memperkecil dan menggulir untuk menemukan materi yang relevan. Oleh karena itu, perusahaan biasanya merancang situs web khusus untuk antarmuka seluler dan membuat beberapa situs seluler untuk memenuhi kebutuhan ponsel, tablet, dan browser desktop. Salah satu solusi untuk masalah memiliki 3 situs web yang berbeda, yaitu dengan menggunakan desain web yang responsif. Desain web yang responsif memungkinkan situs web untuk secara otomatis mengubah tata letak sesuai dengan resolusi layar pengunjung, baik di desktop, tablet, maupun smartphone. Pendekatan ini menggunakan campuran kisi dan tata letak yang fleksibel, gambar yang fleksibel, dan query media yang mengoptimalkan desain untuk konteks tampilan yang berbeda. Saat pengguna beralih dari laptopnya ke iPad,
iPhone, atau perangkat genggam Android, situs web ini secara otomatis mengakomodasi perubahan resolusi dan ukuran gambar. Ini akan menghilangkan kebutuhan akan pekerjaan desain dan pengembangan yang terpisah untuk setiap perangkat baru. Desain responsif ini, penggunaan di berbagai perangkat dan browser akan memiliki akses ke satu sumber konten. Di sini, ada 3 platform utama untuk aplikasi seluler, yaitu iPhone atau iPad, Android, dan Windows Phone. Setiap platform untuk aplikasi seluler ini memiliki lingkungan pengembangan yang terintegrasi, seperti iOS, SDK, atau perangkat pengembangan perangkat lunak. Apple untuk iPhone atau iPad yang menyediakan alat untuk menulis, menguji, dan menerapkan aplikasi di lingkungan platform target. Perusahaan atau pemilik bisnis yang lebih besar dengan pengalaman pemrograman menggunakan kit pengembangan perangkat lunak ini membuat aplikasi dari awal. Pengembangan aplikasi juga dapat dialihdayakan ke perusahaan pengembangan aplikasi khusus yang mengenakan biaya hingga $20.000 untuk merancang dan mengembangkan aplikasi dan biaya tambahan untuk memperbarui perangkat lunak. Sejumlah perusahaan seperti Red Foundry itu, mereka menawarkan template aplikasi untuk usaha kecil yang tidak mampu membayar programmer dengan bayaran yang lebih tinggi. Sesi interaktif ini tentang teknologi menjelaskan bagaimana beberapa perusahaan telah mengatasi tantangan pengembangan seluler yang baru saja mereka identifikasi.